Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Moneter yang beranggotakan Taimi Triansyah, Risalatul Mu'ayyanah, dan Diah Putri Febriana Syari akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan uang dalam perekonomian. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian uang dan pengertian uang beredar. Yang pertama, pengertian uang. Uang sendiri seperti yang kita bayangkan yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain dan dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat kita simpan. Selain itu, uang juga bisa berfungsi sebagai alat untuk membayar hutang di waktu yang akan mendatang. Pada awalnya, uang sendiri itu hanya berfungsi sebagai alat tukar. Nah, seiring dengan perkembangan peradaban perekonomian manusia, uang itu mengalami perkembangan dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti pada masa saat ini. Yang kedua ada uang beredar. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, yaitu ada bank sentral, bank umum, dan BPR terhadap sektor swasta domestik. Nah, kewajiban yang menjadi komponen uang beredar itu ada 3. Yang pertama ada uang kartal yang dipegang masyarakat, yang kedua ada uang giral, dan yang ketiga ada uang kuasai. Selain itu ada surat berharga lain selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh swasta domestik. Dari ketiga jenis uang yang telah dibahas terdapat perbedaan, yaitu ada 2. Yang pertama, apabila dilihat dari lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan, terlihat bahwa uang kartal itu dikeluarkan oleh bank sentral, sementara uang giral dan uang kuasa itu diciptakan dan diedarkan oleh bank umum. Yang kedua, apabila dari penggunaannya uang kartal dan uang giral itu dapat dipergunakan secara langsung, sedangkan untuk uang kuasa itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran secara langsung. Artinya uang kartal dan uang giral itu lebih liquid dibandingkan dengan uang kuasai. Mekanisme penciptaan uang beredar. Nah, dalam penciptaan uang itu berdasarkan pelaku utamanya itu ada 3. Yang pertama ada otoritas moneter, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga itu ada masyarakat dan sektor domestik. Secara awal, penggunaan uang sendiri itu secara tersirat dan terlihat pada penguasa daerah atau suatu negara yang mempunyai wewenang untuk menciptakan dan mengedarkan uang. Contohnya adalah penciptaan uang kertas yang pertama kali dilakukan pada abad ke-9 oleh Kaisar Cina. Pada masyarakat modern, dalam suatu pemerintahan yang sudah struktur kelembagaannya sudah tertata dengan baik dan rapi, menetapkan lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan sistem dalam menciptakan uang, yaitu meliputi kegiatan pengeluaran dan pengedaran uang. Hal ini itu terjadi karena keberadaan uang itu dianggap sangat mewakili keberadaan negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar. Ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda. Nah, dalam faktor ini itu tidak lain adalah faktor yang mempengaruhi determinan uang primer itu sendiri, yang mencakup antara lain ada biaya penggunaan uang giral, kenyamanan, dan keamanan, biaya relatif. Nah, untuk biaya relatif itu yaitu mencakup suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank atau likuiditas jangka pendek. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Dalam faktor ini itu terkait dengan perubahan transaksi keuangan oleh masyarakat yang tercermin pada pos neraca otoritas moneter, baik dari sisi penggunaan uang primer maupun faktor. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi uang. Terdapat 4 fungsi uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang dijadikan sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar menukar ini dapat menghilangkan kesamaan keinginan antara pembeli dan penjual. Sebelum terjadinya tukar menukar barang dengan barang, dengan adanya uang, maka tidak akan terjadi kesamaan keinginan untuk melakukan pertukaran. Dengan demikian, proses pertukaran berubah menjadi barang ditukar dengan uang atau uang dapat membeli barang. Yang kedua yaitu uang
sebagai satuan pengukur nilai. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Seseorang dapat mengukur nilai suatu barang, misalnya mobil atau rumah. Itu dapat diukur dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas atau dalam bentuk surat-surat berharga, seperti melakukan investasi dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan uang, maka pemberian pinjaman dan pelunasannya dapat digunakan pada waktu yang tidak sama, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Jadi, kesimpulannya, fungsi uang ini sebagai media pertukaran, media jaga-jaga atau investasi, dan satuan hitung untuk pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uang dalam perekonomian Islam. Yang pertama itu uang dan nilainya. Uang itu bukan sesuatu yang menguntungkan, misalnya uang kertas atau uang logam, maka yang tertera padanya tidak menguntungkan dan tidak bernilai. Dasar kehidupan ekonomi adalah produksi yang merupakan hasil usaha dari individu. Selama uang masih dikaitkan dengan produksi, maka tidak ada cara apapun yang dapat membuatnya bernilai. Uang tidak akan bernilai jika tidak digunakan sebagai alat pembayaran. Maka uang yang ditumpuk tidak sama dengan uang beredar. Bahkan keuntungan dari emas dan perak pun tidak disamakan dengan keuntungan yang didapat dengan barang yang dibeli dengan uang logam. Yang kedua itu uang dan ukuran nilai. Bila pengertian uang diterima sebagai alat pembayaran, maka otomatis perhatian kita itu tertarik pada uang sebagai ukuran nilai. Hal penting yang perlu ditekankan adalah nilai uang selalu berubah dan sifatnya itu tidak tetap. Yang ketiga, permintaan dan penawaran uang. Kan di sini adalah menunjukkan bahwa permintaan uang sama dengan permintaan barang yang dapat ditawarkan. Uang diperlukan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Tidak ada seorang pun yang memerlukan uang untuk mendapatkan uang kembali lantaran uang itu tidak bermanfaat. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pentingnya uang dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi ini tidak dapat dipisahkan dengan uang karena menunjukkan bahwa betapa pentingnya uang dalam ekonomi. Kehidupan ekonomi ini adalah mata rantai hubungan dari permintaan, persediaan, dan penawaran yang tidak pernah putus. Oleh karena itu, perlu mempertahankan kelancaran arus peredaran uang agar transaksi yang efisien dan proses jual beli dapat berlangsung. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan uang dalam perekonomian. Peranan uang dalam perekonomian nasional suatu negara dapat dilihat dan juga dipahami berdasarkan pendekatan flows maupun pendekatan turnover, di mana pendekatan tersebut mencerminkan banyaknya jumlah uang beredar dalam suatu negara, di mana jumlah uang beredar merupakan cerminan keseimbangan moneter dari banyaknya permintaan masyarakat akan uang atau money demand. Peranan uang dalam perekonomian dibagi menjadi 4 segmentasi. Yang pertama adalah keterkaitan antara uang dengan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua ada keterkaitan uang dengan suku bunga. Yang ketiga ada keterkaitan uang dengan kegiatan ekonomi sektorial. Dan yang keempat adalah keterkaitan uang dengan harga. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah keterkaitan uang dengan kegiatan ekonomi. Keterkaitan uang dengan kegiatan ekonomi pada dasarnya peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan perekonomian adalah suatu hal yang bersifat alami. Karena semua kegiatan ekonomi misalnya produksi, investasi, dan juga konsumsi selalu melibatkan uang. Uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi dalam kegiatan perekonomian, namun uang juga dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Untuk melihat peranan uang, salah satunya bisa dilakukan dengan cara memahami bagaimana aliran maupun arus perputaran uang dengan barang yang sedang terjadi dalam perekonomian. Dan untuk contohnya bisa dilihat dalam ilustrasi yang kita cantumkan pada makalah. Lalu selanjutnya yang kedua adalah keterkaitan antara uang dan suku bunga.
Keterkaitan antara uang dan suku bunga di bagian sebelumnya telah kita jelaskan mengenai mekanisme penciptaan uang dan beberapa banyaknya uang beredar di suatu negara. Sesuai hukum permintaan dan juga penawaran pasar, dapat difahami bahwa perubahan suku bunga dapat terjadi karena akibat adanya perubahan jumlah uang beredar yang mencerminkan interaksi antara sisi permintaan dan juga sisi penawaran. Hubungan antara keterkaitan uang dan suku bunga dalam perekonomian Indonesia dapat kita lihat pada grafik pertumbuhan tahunan uang beredar dan suku bunga pada sertifikat Bank Indonesia. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat pada contoh yang kita terapkan pada makalah. Lalu selanjutnya adalah keterkaitan antara uang dan juga kegiatan ekonomi sektorial. Pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi sektorial pada dasarnya bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk sifat yang tidak langsung itu sendiri dapat dijelaskan melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di mana jika terjadi penambahan jumlah uang beredar, maka suku bunga relatif menurun. Sedangkan keterkaitan dengan perekonomian Indonesia dapat dilakukan dengan menganalisis grafik pertumbuhan tahunan uang dan juga pertumbuhan tahun produk domestik bruto. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh ilustrasi pada makalah. Untuk selanjutnya adalah keterkaitan antara uang dengan harga. Nah, pada bagian sebelumnya kita telah membahas keterkaitan antara uang dengan suku bunga dan juga keterkaitan uang dengan kegiatan ekonomi sektorial, di mana kedua keterkaitan tersebut menunjukkan peranan uang dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan, baik antara sisi permintaan dan juga sisi penawaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan uang beredar dapat mempengaruhi perkembangan harga. Di mana hal tersebut juga berarti menjelaskan bahwa kecenderungan kenaikan harga umum secara terus-menerus atau yang biasa kita sebut dengan inflasi dapat terjadi apabila penambahan jumlah uang beredar melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Di bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai peranan uang dalam perekonomian. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan uang dalam suatu negara. Pengendalian jumlah uang beredar dalam suatu negara pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas moneter, di mana pengendalian jumlah uang beredar dilakukan untuk menjaga kestabilan uang dan juga mendorong kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia merupakan otoritas moneter yang bertugas menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Salah satunya yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dalam praktiknya, pengendalian jumlah uang yang beredar sangatlah sulit pengoptimalannya. 3 faktor yang mempengaruhi sulitnya pengendalian jumlah uang yang beredar. Yang pertama adalah adanya unsur-unsur yang bersifat kontradiktif pada pencapaian sasaran kebijakan. Lalu yang kedua, sulitnya memprediksi dan mengendalikan permintaan uang masyarakat. Dan yang ketiga adalah sulitnya memprediksi perilaku angka pelipat ganda uang. Demikian pemaparan dari kami kelompok 3 mengenai fungsi dan peranan uang dalam perekonomian. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.